Selamat datang di video ibu kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu topik fisika mengenai tekanan pada zat padat. Namun sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini ada yang belum hadir? Tidak ya, semuanya masuk dan semuanya sehat. Oke, di kesempatan kali ini di awal semester genap, kita kumpulkan semangat terbaik kita untuk belajar fisika. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah proses pembelajaran dari hari ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan konsep tekanan zat padat melalui diskusi atau tanya jawab dengan tepat. Lalu yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi tekanan melalui diskusi atau tanya jawab dengan tepat. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan melalui diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Oke anak-anak, sekarang kita masuk di subbab yang pertama, yaitu tekanan pada zat padat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di slide ini. Ini ada gambar apa? Ya, gambar jalanan yang berlumpur ya, atau becek karena habis hujan. Kalau anak-anak sedang menemukan atau hendak melewati jalan ini nih, anak-anak lebih memilih melewati jalan ini dengan sepatu boot atau sepatu heels. Oke, ada yang mau pakai heels, ada yang mau pakai sepatu boot. Nah, kira-kira kenapa sih buat yang milih sepatu boot? Alasannya apa? Kemudian yang memilih sepatu heels alasannya apa? Oke, ada yang memilih sepatu boot karena takut kakinya kotor. Ada juga yang pilih sepatu boot karena takut kakinya terjebak di lumpur ya. Oke, good opinion. Ada juga yang pilih sepatu heels karena lagi pengen aja, Bu. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya, apa sih hubungannya fenomena ini atau kejadian ini yang tidak luput dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pembelajaran hari ini. Oke, kita next slide. Oke, kita simpan dulu jawaban awalnya tadi ya. Untuk memecahkan masalah itu, kita terlebih dahulu harus paham dulu nih, tekanan itu apa sih? Anak-anak ada yang udah tahu? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar orang lagi ngapain nih? Oke, orang lagi memalu ya. Oke, anak-anak juga pernah atau tidak nih memalu paku pada suatu kayu atau tembok. Saat kita melakukan kegiatan memalu, untuk membuat paku itu dapat tertancap pada sebuah balok kayu, kita perlu memberikan pukulan ya, menggunakan alat yang namanya palu. Nah, bagaimana jika kita tidak memberikan pukulan nih kepada si paku? Apakah pakunya dapat tertancap di balok kayu? Tentu tidak ya. Jadi, untuk membuat si paku ini dapat tertancap masuk ke dalam balok kayu, kita membutuhkan atau perlu memberikan sebuah pukulan, atau bisa kita sebut juga sebagai gaya pukul ya. Nah, anak-anak, proses pemberian pukulan kepada si paku ini merupakan pemberian gaya yang kita kenakan kepada paku. Nah, berarti saat kita memalu, kita akan memberikan gaya pukulan kepada si paku. Paku ini kemudian akan menekan balok kayu sehingga dapat tertancap. Oke, dari fenomena ini kira-kira apa nih yang bisa anak-anak simpulkan? Oke, bagus-bagus ya jawabannya. Jadi dari fenomena ini kita bisa simpulkan bahwa untuk membuat paku ini dapat menekan balok kayu, kita membutuhkan gaya. Jadi gaya itu ternyata berpengaruh pada tekanan. Semakin kencang kita memukulnya, semakin besar gaya yang kita berikan kepada si paku, maka pakunya akan menekan balok kayu semakin dalam. Oke, sampai di situ kita simpan dulu variabel yang pertama, yaitu gaya ya. Kemudian sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang kedua ini. Nah, di sini ada paku A dan paku B. Paku A itu memiliki ujung yang tumpul, sedangkan paku B punya ujung yang lebih lancip daripada paku A. Di sini, paku didorong
atau dipukul menggunakan gaya yang sama, yaitu 1000 Newton, untuk memalu pada sebuah balok kayu. Nah, menurut anak-anak nih, gimana nih kalau paku A dan paku B ditancapkan pada balok kayu yang akan lebih tertanam atau tertekan ke dalam balok kayu, paku A atau paku B? Oke, ada yang jawab paku A, ada yang jawab paku B ya. Nah, yang benar yang mana sih, Bu? Oke, yang benar adalah paku B. Oke, kenapa paku B? Karena paku B lebih lancip atau memiliki luas permukaan bidang tekan yang lebih kecil daripada paku A. Di sini paku A memiliki luas permukaan di ujungnya ini yang lebih besar daripada paku B. Sehingga di antara dua paku yang ditekan menggunakan gaya yang sama akan lebih menekan balok kayu yang menggunakan paku B. Karena luas permukaan si paku A itu lebih besar daripada paku B. Berarti semakin kecil luas permukaan bidang tekan suatu benda, akan semakin besar tekanannya, sehingga membuat paku B lebih tertancap masuk ke dalam balok kayu ketimbang menggunakan paku A. Nah, jadi di sini kita bicara mengenai tekanan pada zat padat, ada dua faktor ya. Yang pertama adalah gaya tekan, kemudian yang kedua adalah luas permukaan bidang tekan. Nah, jadi tekanan itu didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu luasan bidang tekan. Nah, secara matematis, tekanan pada zat padat itu dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi, atau juga bisa Pascal, kemudian F adalah G tekanan, satuannya Newton, dan A adalah luas bidang tekanan, satuannya meter persegi. Oke, dari persamaan ini kita juga bisa melihat hubungan antara tekanan dengan gaya tekan, kemudian tekanan dengan luas bidang tekanan. Jadi, semakin besar gayanya yang kita berikan, maka akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Kemudian, saat kita menekan pada suatu luas bidang tekanan yang lebih kecil, maka akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Hal ini sesuai ya dengan fenomena yang kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke fenomena yang pertama, yaitu jalanan berlumpur. Jadi, menurut anak-anak, setelah kita membahas mengenai tekanan pada zat padat tadi, kira-kira lebih mudah melewati jalanan berlumpur menggunakan sepatu boots atau sepatu heels? Ya, betul sekali. Lebih mudah menggunakan sepatu boots. Kenapa? Karena luas permukaan dari sepatu boots ini lebih besar daripada menggunakan sepatu heels. Ya, karena luas permukaan sepatu boots ini lebih besar daripada sepatu heels, sehingga akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil terhadap jalanan berlumpur ini, sehingga kita tidak akan terperosok atau terjebak ya di dalam jalanan berlumpur, tidak seperti jika kita menggunakan sepatu heels. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, selanjutnya kita coba latihan satu contoh soal ya, anak-anak. Nah, di sini ada sebuah soal seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah sebesar 50 cm persegi. Berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Nah, kalau bertemu dengan soal seperti ini, kita tuliskan terlebih dahulu nih. Diketahui dan ditanyanya. Oke, diketahui gayanya adalah sebesar 100 Newton, kemudian luas permukaan tanah yang dipijak adalah sebesar 50 cm persegi. Ini kita simbolkan sebagai A. Nah, karena luas permukaannya masih dalam satuan cm persegi, kita perlu mengubahnya ke dalam satuan meter persegi nih. Jadi, dari 50 cm persegi, kita jadikan meter persegi adalah 0,005 meter persegi. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah besarnya tekanan. Kita simbolkan sebagai P. Oke, sekarang kita coba selesaikan sama-sama ya. Kira-kira untuk soal ini kita akan menggunakan rumus yang mana nih? Rumusnya cuma satu ya. Untuk mencari tekanan adalah P sama dengan F per A. Karena F dan A-nya sudah diketahui di soal besarnya, maka tinggal kita masukkan nih anak-anak. Nilai F adalah 100 Newton, kita masukkan, kemudian kita bagi dengan nilai A adalah sebesar 0,005 meter persegi. Oke, kemudian setelah kita bagi, dihasilkan
Hasilnya adalah 20.000 Newton per meter persegi. Jadi, besarnya tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah adalah sebesar 20.000 Newton per meter persegi. Oke, sampai di sini kita sudah selesai membahas mengenai tekanan pada zat padat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.